Selamat petang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah sepanjang hari ini kita melakukan kegiatan berpuasa, ada yang berpuasa total, ada yang berpantang. Dan sekarang kita bersama-sama akan memasuki kebaktian doa sesudah puasa. Kita akan mengawali dengan menyanyikan dari NKB nomor 90, bait yang pertama dan keempat. NKB 90, bait yang pertama dan keempat, Yesus Engkaulah Rajaku. Engkaulah Rajaku, junjungan mulia, kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota, kan ku kenang biar ku pikul salibku, ikut perintahmu, dan menghayati susahmu, kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, junjungan kami bersyukur untuk penyertaan dan kekuatan yang Tuhan berikan menyertai kehidupan kami, juga dalam segala aktivitas kami dari pagi hingga petang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberi kami kesempatan untuk menghayati penderitaan dan sengsara yang Engkau tanggung. Melalui kegiatan berpuasa, kami boleh turut merasakan bagaimana menyangkal diri, menyingkirkan segala kepentingan dan kesenangan diri kami. Ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu seperti rusa yang haus akan mata air yang segar. Kami pun merindukan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami, supaya kami sungguh memiliki kehidupan yang berkenan kepadamu, yang semakin hari semakin memuliakan Engkau, yang dalam setiap hal yang kami lakukan boleh menjadi berkat. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita bersama-sama membaca
Alkitab kita akan menyanyi kembali dari NKB nomor 12, bait yang pertama dan kedua. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27 demikian. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita atau khotbah pada petang hari ini, Ibu, inilah anakmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat bacaan kita petang hari ini merupakan perkataan Yesus yang ketiga saat berada di atas kayu salib. Ketika itu Yesus mengalami penderitaan dan kesakitan yang luar biasa, tergantung di atas palang salib, bertumpu pada tangan dan kaki yang terpaku, yang harus menopang berat tubuhnya. Darah dari kepala karena terkena mahkota duri, darah dan perih dari luka bekas didera dengan cambuk bermata tajam, kelelahan menempuh jalan salib, semua itu kini bermuara di bukit Golgota. Yesus mendekati akhir hidupnya. Semua terjadi di depan orang-orang yang membenci dia dan yang memusuhi dia. Tetapi semuanya itu juga terjadi di hadapan mereka yang mengasihi dia, termasuk para murid dan terutama Maria ibunya. Suasana yang begitu mencekam. Saudara-saudara, seorang ibu selalu berharap
anaknya dapat menerima segala yang baik. Tidak rela anaknya mengalami kesusahan. Karena itu kita sering mendengar seorang ibu berkata, "Kalau bisa, biarlah ibu menggantikan susahmu." Ketika anaknya menderita sakit, kita sering mendengar seorang ibu akan berkata, "Kalau bisa, ibu ingin menggantikan sakitmu." Ibu mana yang tidak tersayat hatinya melihat putra yang dikasihinya menanggung penderitaan, meregang nyawa di hadapannya. Apalagi Maria menyertai Yesus sejak diadili, mengalami siksaan dalam perjalanan Via Dolorosanya hingga sekarang tergantung di atas salib. Perasaan Maria tentu bercampur aduk, sedih, merasa tertekan. Tetapi tentu Maria juga sebagai manusia biasa, seorang ibu seperti pada umumnya, merasa gelisah, khawatir. Bagaimana nanti setelah semua selesai, siapa yang akan menemani di masa tuanya? Anaknya sudah tiada. Sementara Yusuf suaminya sudah lebih dulu meninggalkannya. Yesus paham apa yang dirasakan Maria. Karenanya dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Sambil menunjuk murid yang dikasihinya, yang banyak disebut itu adalah Yohanes. Saudara-saudara, ini adalah wujud kasih Yesus yang begitu besar, kepeduliannya kepada ibunya. Bahkan di tengah keadaan berat yang sedang dia alami, Yesus tetap berusaha melakukan apa yang baik bagi orang yang disayangi. Dengan kata-kata tersebut, Yesus ingin meneguhkan Maria bahwa ibunya itu tidak perlu takut, sebab akan ada anak-anak lain, yaitu orang-orang yang akan menyayangi, merawat, dan menemani dia. Sebuah gambaran bahwa di dalam Tuhan Yesus semua orang percaya dapat menjadi saudara. Maria tidak harus khawatir. Yesus memastikan bahwa ada banyak orang yang akan menjadi seperti anaknya meskipun tidak lahir dari rahimnya. Satu hal yang menenteramkan hati. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus memberi teladan yang indah. Bagaimana seharusnya anak-anak dapat menyayangi, menghormati, dan berusaha memberi yang terbaik untuk orang tua, yang melalui mereka Tuhan membimbing, yang melalui mereka Tuhan menyatakan kasih-Nya, yang melalui mereka Tuhan meneruskan berkat-berkat-Nya. Sekarang mari kita memeriksa diri masing-masing. Apakah hal-hal yang baik sudah kita berikan kepada ibu, kepada ayah, orang tua yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apakah rasa sayang yang tulus yang kita berikan kepada mereka? Apakah pemberian yang baik yang kita sampaikan untuk mereka? Apakah sikap dan ucapan penuh rasa hormat yang kita tujukan kepada mereka? Ataukah kita justru telah memberatkan hidup mereka, berdalih menyayangi,
tetapi sebenarnya justru merepotkan mereka. Rasa sayang kita tidak tulus, tetapi karena terpaksa, merasa orang tua menyulitkan hidup kita, terlebih jika sakit, apalagi kalau harus dirawat dan dilayani segala kebutuhannya. Menjadi lupa ketika kita masih lemah. Anak-anak yang tidak punya apa-apa dan belum bisa apa-apa. Orang tua tetap menyayangi dan terus berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya. Selanjutnya saudara-saudara, Yesus berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu, lihatlah ibumu." Memang di dalam bacaan kita dipakai kata tunggal, muridnya. Tetapi sebenarnya ucapan Yesus ini ditujukan kepada lingkup yang lebih luas. Yesus berpesan supaya mereka menjadikan Maria sebagai ibu. Yesus seakan hendak menitipkan Maria kepada komunitas muridnya, supaya mereka menyayangi, supaya mereka menjaga, merawat dengan penuh cinta dan dengan sikap menghormati, layaknya terhadap orang tua sendiri. Dalam bacaan kita disebutkan, sejak saat itu Yohanes dan tentu juga murid-murid yang lain menerima Maria tinggal di rumah mereka. Itu artinya mereka memenuhi kebutuhan Maria. Tentu bukan hanya untuk urusan jasmani, tetapi juga kebutuhan batiniah seorang ibu. Mengisinya dengan kasih sayang, kepedulian, rasa aman, dan nyaman. Mereka mewujudkan kasih kepada Yesus dengan mengasihi Maria. Saudara-saudara, di balik peristiwa salib yang memilukan, suram, ternyata ada teladan baik yang bisa menjadi pelajaran dan perenungan, yang mencerahkan hati, pikiran, dan hidup kita tentang bagaimana menunjukkan kasih sayang, kepedulian, dan hormat kepada orang tua. Kiranya perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di atas salib menginspirasi kita, tetapi juga memotivasi kita untuk memperbaiki yang salah, untuk meningkatkan yang masih kurang, dan untuk menjaga serta menambahkan yang sudah baik dalam relasi kasih kita dengan ibu, ayah, orang tua yang Tuhan hadiahkan dalam hidup kita. Kiranya kita diingatkan untuk jangan menjadi anak yang puthau, tidak berbakti. Sebaliknya, kita terus memohon agar dimampukan menjadi anak yang uhau, berbakti, sesuai apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita memasuki saat hening. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama, dilanjutkan doa syafaat, dan akan kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 407 bait yang ketiga dan keempat.
Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan menyertai kami semua Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami juga dapat mengikuti Tuhan, persekutuan doa setelah puasa Tuhan. Tuhan, kami pada malam hari ini juga berdoa untuk gereja Tuhan mau diberkati Tuhan, dan juga kami Tuhan, jemaat GKI Tegal Tuhan, merindukan Tuhan untuk dapat bersama-sama Tuhan, kembali Tuhan berbakti di rumah Tuhan. Mohon kemurahan kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang menghadapi Tuhan penyebaran COVID-19 Tuhan. Tuhan, beri pemerintah kami agar diberi petunjuk, diberi pengarahan Tuhan, agar pemerintah kami Tuhan dapat mengatasi agar COVID-19 tidak menyebar di negara kami Indonesia, juga yang sakit dapat disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk pemerintah kami, mohon Tuhan diberkati, diberi petunjuk. Dan pemerintah kami sedang berusaha Tuhan untuk mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi negara kami, sehingga kembali negara kami perekonomian pulih kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kesulitan hidup. Mungkin masalah pekerjaan mereka Tuhan, atau masalah keluarga mereka yang tidak harmonis, atau masalah kesehatan mereka, atau masalah studi anak-anak mereka, atau masalah lain-lain. Tuhan, beri kemurahan pada mereka. Tuhan, berkati mereka. Tuhan, beri mereka kembali hidup bahagia Tuhan. Dan mohon Tuhan bebaskan dari segala kesulitan yang dihadapi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kalau Tuhan berkenan, mohon Tuhan agar badai virus corona Tuhan yang melanda dunia ini Tuhan dapat segera berlalu Tuhan. Tapi bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak Bapa yang ada di surga yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat kami. Amin. Kidung Jemaat 407 bait 3 dan 4. Janjimu kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa kau suci
Kebaktian doa sesudah puasa telah selesai, Tuhan memberkati.